Assalamualaikum. Halo teman-teman. Selamat pagi, siang, ataupun malam. kembali lagi bersama saya, Rahmadianti dan rekan saya, Nadila Data Angelina. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah teman-teman, di video kali ini Kita akan bersama-sama belajar tentang kurikulum IPS dan perkembangannya. kurikulum IPS dan perkembangannya. Apa yang kalian ketahui tentang kurikulum IPS dan perkembangannya? Mari kita bahas memahami isi kurikulum ilmu pengetahuan sosial Atau IPS dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta didik mengenai fenomena sosial, sejarah, ekonomi, geografi, dan politik. yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran IPS ialah struktur dan komponen kurikulum IPS. Kurikulum IPS terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang pertama, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi mencerminkan capaian pembelajaran secara umum, sedangkan kompetensi dasar menggambarkan keterampilan atau pemahaman spesifik yang harus dikuasai dalam setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi yang diajarkan dalam kurikulum IPS mencakup berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosial. Materi ini disusun secara sistematis agar sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik serta relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Dan yang ketiga, metode pembelajaran dalam kurikulum IPS. Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi, mulai dari diskusi kelompok, studi kasus, proyek berbasis masalah, hingga pembelajaran berbasis teknologi digital. Selanjutnya, materi pembelajaran dalam kurikulum IPS. Beberapa materi utama yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan meliputi yang pertama, sejarah. Sejarah dalam bahasa IPS membahas perkembangan peradaban manusia, seperti peristiwa penting dalam sejarah nasional dan dunia, serta dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat saat ini. Kedua, geografi. Kajian geografi dalam IPS meliputi pemahaman tentang kondisi fisik bumi, hubungan antar manusia dan lingkungan, serta pengaruh faktor geografis terhadap kehidupan sosial dan ekonomi suatu wilayah. Yang ketiga, ekonomi. Pembelajaran ekonomi dalam IPS mencakup konsep dasar ekonomi kegiatan ekonomi masyarakat, kebijakan ekonomi pemerintah, serta peran individu dalam sistem ekonomi. Yang keempat, sosiologi dan antropologi. Materi ini mengajarkan tentang dinamika sosial, interaksi antar individu dan kelompok, budaya, serta keberagaman sosial di masyarakat. Peserta didik diajak untuk memahami struktur sosial dan bagaimana norma serta nilai berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Apa saja sih tujuan utama pembelajaran IPS? Nah, jadi tujuan utama pembelajaran IPS yang pertama mengembangkan pemahaman tentang masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dan lingkungan. Dan yang ketiga, membentuk sikap kritis dan analitis. Yang keempat, menanamkan nilai kebangsaan dan nasionalisme. Dan yang kelima, mempersiapkan peserta didik untuk hidup bermasyarakat. Adapun perbedaan kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013 dalam pembelajaran IPS. Kurikulum 2006 atau biasa disebut dengan KTSP, pendekatan yang digunakan lebih berfokus pada pengajaran berbasis kompetensi. Artinya, tujuan pembelajaran lebih terfokus pada pencapaian kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Pembelajaran lebih cenderung berorientasi pada pengajaran secara langsung atau biasa disebut dengan teacher center.
Kurikulum 2013 atau biasa kita kenal dengan K13. Pendekatan yang digunakan lebih berbasis pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara holistik. Ketiga aspek tersebut harus berkembang secara bersamaan, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek, atau biasa kita kenal dengan project-based learning, yang membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, atau biasa kita kenal dengan student center. Apa saja sih dampak perubahan kurikulum terhadap pembelajaran IPS? Adapun dampak yang signifikan dalam proses pembelajaran IPS, baik dari segi pendekatan, peran guru, maupun keterlibatan peserta didik. Yang pertama, peningkatan keterampilan berpikir keras. Yang kedua, peningkatan interaksi dalam kelas. Ketiga, kesulitan implementasi di lapangan. Dan yang keempat, perubahan dalam sistem evaluasi. Perubahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 dalam pembelajaran IPS menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan berbasis materi menuju ke pendekatan berbasis kompetensi. Bagaimana sih perubahan mindset guru ke arah kreatif dalam implementasi kurikulum IPS? Memiliki mindset kreatif dalam pembelajaran IPS sangat penting agar guru dapat lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di kelas. Mindset kreatif akan mendorong guru untuk mencari solusi baru yang lebih efektif dan menyenangkan dalam mentransfer pengetahuan kepada siswa. Sebagai contoh, dalam kurikulum 2013, di mana pembelajaran tematik dan berbasis masalah lebih diutamakan, guru perlu menggali potensi kreativitas untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan kontekstual. Salah satu bentuk kreativitas yang dibutuhkan adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti memanfaatkan aplikasi digital atau platform online untuk mendukung pemahaman konsep-konsep IPS yang lebih kompleks. Guru yang kreatif juga lebih terbuka terhadap berbagai metode seperti diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, atau simulasi sosial yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, itulah penjelasan dari kami. Jika teman-teman ada yang kurang paham, silahkan komen di bawah ini ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa.